Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Surti Puspitasari dengan NPM 202021525256, Arini dengan NPM 202021521587, dan Erki Fabioga dengan 2020215333. Di sini kami akan mempresentasikan teknik penulisan karya ilmiah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Astuti Samosir MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan dan menjelaskan teknik penulisan karya ilmiah. Pengertian kutipan. Kutipan ialah pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang yang diambil dari sumber tertentu, baik itu majalah maupun buku. Adapun tujuan dari mengutip ialah untuk memperkukuh argumen dalam tulisan teks tersebut. Kutipan dijadikan keterangan yang diambil dari teks acuan. Fungsi kutipan ialah untuk memperkuat pendapat atau ide-ide yang dikemukakan pada karya ilmiah. Selain itu, menulis kutipan pada karya ilmiah bertujuan untuk menghindari adanya plagiarisme. Menurut jenisnya, kutipan dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang dilakukan dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli tanpa mengubah bahasa dan tulisan. Kutipan tak langsung adalah kutipan yang dituliskan secara tidak langsung atau dikemukakan. Adapun cara menulis kutipan langsung atau mekanisme penulisan kutipan langsung, yakni panjang kutipan kurang dari 40 kata atau kurang dari 5 baris, ditulis di antara tanda kutip. Sumber kutipan dapat dituliskan di awal kutipan atau di akhir kutipan. Sumber kutipan yang dituliskan ialah nama pengarang. Cukup nama yang paling belakang jika namanya lebih dari 2 suku kata. Tahun terbit dari sumber kutipan, nomor halaman dari sumber kutipan. Contoh penulisan kutipan langsung yakni Dalman buka kurung tahun 2014 halaman 3 tutup kurung menjelaskan menulis merupakan suatu kegiatan berkomunikasi dalam bentuk penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Adapun mekanisme penulisan kutipan secara tidak langsung, yakni tanda kutip tidak dituliskan. Nama pengarang dari sumber kutipan dapat ditulis di awal ataupun di akhir kutipan. Penulisannya terpadu dengan teks. Nomor halaman tidak harus disebutkan. Contohnya yakni Kraft buka kurung 1983 tutup kurung berpendapat bahwa argumentasi pendapat yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis untuk meyakinkan pendapat yang diutarakan dan dapat mempengaruhi keyakinan orang lain. Kemudian catatan kaki. Catatan kaki adalah berisi sumber rujukan yang diberi penomoran dalam karangan ilmiah. Fungsi catatan kaki yakni pengakuan akan sumber informasi, pemberian dukungan argumentasi, pembuktian kejujuran intelektual. Selain berisi keterangan tambahan tentang hal yang sudah dibahas, catatan kaki pun sangat penting karena keterangan tambahan dianggap sangat mendukung suatu
karya ilmiah tersebut. Adapun cara penulisan catatan kaki yakni nama pengarang tanpa dibalik urutannya, diikuti koma. Jika nama dalam tertulis ada gelar harus disertai akademisnya. Kemudian judul karangan dicetak miring, tidak diikuti koma. Nama penerbit dan angka tahun diapit tanpa kurung diikuti koma. Nomor halaman dapat disingkat HLM atau H dan diakhiri titik. Catatan kaki ditulis satu spasi dengan ukuran huruf 10. Contoh penulisan catatan kaki yakni Sutrisno Hadi, metodologi riset jilid 1 ditulis cetak miring, buka kurung Yogyakarta, tanda titik 2, Andi offset, 1989, tutup kurung, diikuti koma, HLM titik 2 titik. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka. Daftar pustaka disebut juga sebagai bibliografi. Daftar pustaka merupakan suatu daftar yang berisikan tentang sumber-sumber dari bacaan yang kita gunakan sebagai bahan acuan untuk menulis sebuah karya ilmiah. Dalam pengertian lain, daftar pustaka adalah suatu daftar yang berisikan judul buku, artikel, maupun tulisan yang memiliki kaitan dengan karya ilmiah yang akan kita buat. Manfaat daftar pustaka. Pertama, untuk memenuhi etika penulisan. Kedua, sebagai petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Ketiga, sebagai pendukung ide seorang penulis. Keempat, sebagai ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data. Tujuan daftar pustaka. Terdapat beberapa tujuan dari daftar pustaka. Di antaranya yaitu 1. Agar terhindar dari tuduhan penjiplakan. Kedua, menghargai penulis sebelumnya. Ketiga, membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Terakhir, media untuk daftar rujukan penulis lain. Fungsi daftar pustaka. Terdapat beberapa fungsi di antaranya. Pertama, dapat menunjukkan bahwa tulisan dalam sebuah karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan hasil pemikiran orang lain. Kedua, untuk mengantisipasi adanya dari tuduhan plagiasi intelektual. Ketiga, menunjukkan bahwa kita menulis berdasarkan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Keempat, menunjukkan sumber asli informasi yang didapatkan oleh sang penulis. Unsur daftar pustaka. Yang pertama, nama penulis atau nama pengarang. Kedua, judul buku serta judul artikel. Ketiga, tahun terbit dan juga edisinya jika ada. Keempat, tempat terbit. Dan kelima, nama penerbit. Ketentuan dalam
menulis daftar pustaka. Selain paham unsur-unsurnya, kita juga harus mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan dalam menulis daftar pustaka. Berikut ini adalah ketentuan penulisan daftar pustaka. Pertama, hanya sumber rujukan saja disebutkan dalam teks utama yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Kedua, daftar pustaka tidak perlu diberi nomor urut. Ketiga, pengurutan daftar pustaka ditulis berdasarkan nama penulis huruf abjad. Ketiga, letak daftar pustaka pada bagian akhir dari tulisan. Keempat, masing-masing sumber bacaan yang terdiri dari 2 baris atau lebih diketik dengan diberi jarak baris 1 spasi. Cara penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka berdasarkan ketentuan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, daftar pustaka dari koran atau surat kabar. Disertakan tanggal terbit dari koran tersebut. Contohnya, Linawati Sasongko 2012, Hikmah Kebijakan Para Pemimpin Baru, Jakarta, Media Indonesia, 15 Maret 2012, halaman 4 dan 5. Kedua, daftar pustaka dari makalah. Makalah yang dipresentasikan dalam sebuah seminar. Untuk penulisan daftar pustakanya, maka dituliskan lengkap beserta tanggal tempat presentasi makalah tersebut. Contoh, 2015 konsep fisika untuk lingkungan hidup. Makalah dipresentasikan pada Pekan Ilmuwan Nasional Indonesia, Januari 10-11, Jakarta. Ketiga, daftar pustaka dari buku dengan 1 pengarang. Penulisan nama dibalik. Jika nama pengarang terdiri dari 2 atau lebih, maka nama paling belakang dari pengarang diletakkan bagian paling awal, lalu dipisahkan tanda koma, baru diikuti nama depannya. Contohnya, Tarigan Henry Guntur 2015 membaca sebagai suatu keterampilan berbahasa. Bandung, Angkasa. Selanjutnya yaitu notasi ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian notasi adalah lambang, tanda yang menggambarkan bilangan nada-nada dan ujaran. Proses pelambangan nada atau ujaran dengan tanda huruf, cetakan pendek yang perlu diketahui atau diingat. Sedangkan ilmiah adalah ilmu tentang sistem lambang tanda yang menggambarkan bilangan nada atau ujaran dengan tanda huruf. Jadi, notasi ilmiah adalah ilmu tentang sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan nada atau ujaran dengan tanda huruf. Hal-hal yang mencakup notasi ilmiah. Dalam notasi ilmiah, sebuah pernyataan ilmiah harus mencantumkan beberapa hal, yaitu 1. Harus dapat mengidentifikasikan orang yang membuat pernyataan tersebut. Kedua, harus dapat mengidentifikasikan media komunikasi ilmiah di mana pernyataan itu disampaikan. Ketiga, harus dapat mengidentifikasikan lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut beserta tempat dan waktu penerbitan itu dilakukan. Selanjutnya yaitu teknik dalam notasi ilmiah. Teknik dalam notasi ilmiah ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama footnote, yang kedua endnote, dan yang ketiga endnote. Yang pertama yaitu footnote. Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber kutipan
pendapat buah pikiran, fakta-fakta atau ikhtisar. Footnote juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan dalam teks seperti keterangan wawancara, pidato di televisi, dan sejenisnya. Urutan penulisan footnote antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya tentunya berbeda, karena pada umumnya setiap perguruan tinggi memiliki pedoman penulisan masing-masing. Footnote dapat ditulis berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, nama pengarang tanpa dibalik urutannya, diikuti koma. Yang kedua, judul karangan dicetak miring, tidak diikuti koma. Yang ketiga, nama penerbit dan angka tahun diapit tanpa kurung diikuti koma. Dan yang keempat, nomor halaman dapat disingkat HLM atau H, angka nomor halaman diakhiri titik. Footnote yang berkaitan dengan jumlah dan nama pengarang 2 atau 3 orang, nama pengarang dicantumkan semua. Misalnya contoh, Charles W. Bridges dan Ronald V. Lundworth atau Words Discovering from and Meaning California, Wordsworth, tahun 1984, halaman 7. Nah. Selanjutnya, EndNote. Pada teknik ini, sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan dalam narasi atau kalimat, sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat. Pada EndNote, ketentuannya adalah sebagai berikut. 1. Membuat pengantar kalimat sesuai keperluan. 2. Menuliskan nama akhir pengarang. 3. Mencantumkan tahun terbit .2 dan nomor halaman di dalam kurung. Yang keempat, menampilkan kutipan, baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Contoh, perkembangan bahasa merupakan hal yang sangat pesat dalam tahap perkembangan anak jiwa anak. Menurut Yule, tahun 1996, .21 halaman 178 sampai 180. Perkembangan bahasa dibagi menjadi 4, yaitu 1. Tahap pralinguistik, 2. Tahap 1 kata atau 1 frasa, 3. Tahap 2 kata, 4. Tahap menyerupai telegram. EndNote. Pada teknik ini yaitu teknik EndNote, nama pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir narasi dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. 2. Menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. 3. Menulis nama akhir pengarang tanpa koma, tahun terbit .2 dan nomor halaman di dalam kurung, dan akhirnya diberi titik. Contoh, ada aspek penguasaan pragmatik. Anak dianggap sudah dapat berbahasa pada waktu ia mampu mengeluarkan kata-kata pertamanya, yaitu sekitar usia 1 tahun. Akan tetapi, sesungguhnya sejak masa-masa awal setelah kelahirannya, anak mampu berkomunikasi dengan ibunya. Demikian juga orang-orang dewasa di lingkungannya pun memperlakukan anak seolah-olah sudah dapat berbicara. Spicer dan Class, tahun 1970, halaman 130.